Pero, ano bang isasagot mo? Cerita film ini dibuka dengan adegan pelatihan dari pasukan khusus yang diikuti oleh seorang pria bernama Michael. Setelah selesai latihan, Michael kemudian curhat kepada rekannya yang bernama Lando kalau dia udah membeli sebuah cincin dan berniat melamar pacarnya bernama Abby untuk menikah. Nabuntis ko kasi agad yun. Ayun. Karena Lando lebih berpengalaman, dia menyarankan Michael agar langsung menghamili Abby, seperti yang dulu ia lakukan sebelum melamar istrinya. Namun Michael tidak tertarik mengikuti cara sesat dari Lando. Jadi dia memutuskan untuk melamar Abby terlebih dulu, dan barulah Michael mengajak Abby untuk berolahraga. Sa proposal, niya ka. Keesokan paginya, Michael tiba-tiba mendapat telepon yang memberi kabar kalau ayahnya yang bernama Roldan sedang dirawat di rumah sakit. Abby pun langsung mengajak Michael untuk menjenguk Roldan, tapi Michael bercerita kalau dia sangat membenci ayahnya. Dan dulu Michael memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Ni ayaw ko siyang makita. Berkat bujukan dari Abby, Michael akhirnya mau menjenguk ayahnya. Dan menurut keterangan dokter, Roldan ternyata mengalami serangan jantung ringan. Pada saat itu, Abby juga membujuk Michael agar mereka tinggal bersama ayahnya dan menawarkan bantuan untuk merawat Roldan sampai sembuh, mumpung Abby bekerja sebagai seorang pengasuh. Kung magbantay sa kanya, caregiver naman ako. Naman nung may gusto pumunta dito, di ba? Singkat cerita, saat Roldan udah pulang dari rumah sakit, Michael dan Abby akhirnya tinggal di rumah Roldan sesuai permintaan Abby. Selama ini Abby tidak tahu kalau Michael merupakan anak orang kaya. Tapi di sisi lain, Michael merasa tidak bahagia dan sebenarnya tidak mau untuk kembali ke rumah ini. Lalagay ko na yung mga gamit namin sa kwarto ko. Karena Michael tidak punya cukup uang, dia akhirnya mengajukan pinjaman uang dari bank untuk membiayai acara pernikahannya dengan Abby. Pada saat itu, Roldan sebenarnya ingin membereskan barang belanjaan Abby, namun dia nggak sengaja menyenggol ponsel Michael, yang membuat Michael merasa sangat marah. Walaupun Michael sangat membenci ayahnya, Abby tetap menegur sikap Michael tadi siang, yang menurutnya sangat keterlaluan. Michael pun akhirnya menceritakan apa alasannya sangat membenci Roldan. Karena waktu ibunya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, sang ayah malah sibuk bekerja dan tidak datang ke pemakaman istrinya sendiri. Hanggang maaksidente ang nanay, wala siya. Roldan yang mendengar pembicaraan mereka semalam, akhirnya meminta maaf atas kesalahannya selama ini, dan bercerita tentang masa kecilnya yang hanya berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itulah, Roldan terus bekerja sampai menjadi orang kaya, dengan harapan istri dan anaknya bisa hidup dengan nyaman, tanpa kekurangan suatu apapun. Salat ako sa lahat. Basta alam ko, hindi niyo po problema. Mendengar cerita tersebut, Michael akhirnya mau memaafkan ayahnya, dan sadar kalau selama ini Roldan juga berkorban demi keluarganya. Sejak hari itu, hubungan Roldan dan Michael jadi akur kembali. Bahkan Roldan juga memberikan sejumlah uang untuk biaya pernikahan, agar Michael tidak perlu mengajukan pinjaman. Huwag ka na mag-blow. Lalu, pada suatu ketika, Michael dan rekan-rekannya mendapat misi untuk menangkap penjahat, dan sang kapten memerintahkan mereka untuk berpamitan kepada keluarga. Michael pun akhirnya menceritakan misi itu kepada Roldan dan Abby, tapi wajah mereka langsung berubah jadi sedih karena mengetahui kalau misi itu sangat berbahaya. Parang nalungkot kayo. Dito pa naman. Walaupun Michael merupakan anggota pasukan khusus, dia ternyata juga punya kekhawatiran dalam menjalankan misi berbahaya. Abby pun kemudian menitipkan cincinnya, dengan harapan Michael akan kembali dengan selamat, dan Michael juga mengajak Abby untuk bercocok tanam sebelum berangkat ke medan perang. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Abby merasa semakin galau atas kepergian Michael, tapi dia malah disukai oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Darwin. Pada saat itu, Abby akhirnya mendapat telepon dari Michael, namun karena kawasan di pegunungan sulit mendapat sinyal, pembicaraan mereka jadi kurang lancar dan terputus-putus. Ngayon lang ako nakatawag, wala rin kasing signal dito eh. Di malam harinya, tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Teresa, yang udah biasa bertemu dengan Roldan.
Ceritanya Teresa ini adalah putri dari partner bisnis Roldan yang udah meninggal. Namun Roldan dan Teresa ternyata punya hubungan rahasia dan mereka berdua sering membahas bisnis sambil berolahraga. Alin ba dun sa mga pinadala mong papelang kay... Mengetahui Darwin berusaha mendekatinya, Abi akhirnya mengatakan kalau dia udah punya calon suami agar Darwin tidak berharap banyak dan nantinya akan merasa tersakiti. Di sisi lain, Teresa ternyata merasa cemburu jika Abi tinggal berdua dengan Roldan. Namun Roldan menekankan kalau Abi adalah calon menantunya dan dia hanya tertarik bercocok tanam dengan Teresa. Beberapa waktu kemudian, Michael dan timnya akhirnya terjun ke medan perang, tapi pasukan mereka kalah bertempur dari para penjahat. Pihak militer pun mengabarkan hal itu kepada Roldan, sehingga Roldan dan Abi mengadakan upacara peringatan bagi Michael, padahal jasad Michael belum ditemukan. Salamat sa pagpunta niya. Setelah bersedih selama beberapa hari, Abi akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Roldan, karena Abi berpikir tidak ada gunanya lagi dia tinggal di rumah ini. Namun Roldan meminta Abi agar menetap lebih lama, karena pihak militer belum mengidentifikasi jasad Michael, jadi mereka sebenarnya belum mendapatkan kepastian tentang kematian Michael. Si Michael, hindi natin alam kung... Berkat bujukan Roldan, Abi akhirnya bersedia untuk tinggal di rumah ini, tapi kesehariannya hanya bersedih sambil minum-minum. Namun pada suatu malam, Abi malah mabuk berat, dan karena dia sangat merindukan Michael, Abi malah mengira kalau Roldan adalah Michael. Jadi Abi mengajaknya untuk melepas rindu. Mo ba alam na namimiss ko na yung mga yakap at mga halik mo? Abi yang merasa malu kepada Roldan akhirnya meminta maaf kalau dia udah mabuk berat. Dan Roldan juga sepakat untuk melupakan kejadian kemarin. Sejak saat itu, Abi jadi jarang bersedih dan minum-minum. Namun semakin hari hubungannya dengan Roldan semakin dekat. Sampai mereka berdua akhirnya tergoda untuk berbagi kehangatan. Beberapa hari kemudian, Abi tiba-tiba mendapat telepon dari pihak militer yang berhasil menemukan Michael dalam keadaan hidup. Namun dokter mengatakan kalau Michael terlalu banyak menderita luka fisik, jadi kemungkinan besar Michael akan mengalami perubahan perilaku. Dan hal itu biasa terjadi pada korban perang yang selamat. Pinagdaanan na physical abuse yung katawan niya. May changes din ang ugali niya, erratic changes. Seperti apa yang dikatakan oleh dokter, Michael terus terbayang-bayang sama kejadian di medan perang yang membuatnya merasa tegang dan trauma berat. Bahkan di waktu Michael lagi bersantai, dia bisa teriak-teriak ke arah pepohonan, seakan-akan ada penjahat yang sedang mengintai dan berencana untuk menangkapnya. Michael! Abi yang bingung dengan keadaan ini, kemudian curhat pada teman kerjanya bernama Kiki, kalau dia telah berselingkuh dengan ayah Michael. Kiki pun berpendapat kalau Abi telah berbuat kesalahan besar dan perselingkuhan itu pasti akan menyakiti perasaan Michael, apalagi kondisi Michael sedang mengalami trauma berat. Kaya pag nalaman niya na natatay ka niya na in love, nakasakit ka ng taong nagmamahal sa'yo ng tapat. Sementara itu di tempat lain, Teresa tiba-tiba melihat Roldan sedang memandangi fotonya bersama Abi, dan Teresa jadi mengetahui kalau Roldan dan Abi telah berselingkuh. Ternyata hal itu membuat Teresa merasa sangat cemburu, jadi dia memberitahu Michael kalau Abi berselingkuh dengan seorang pria, tapi Teresa sama sekali tidak menyebut nama Roldan. Sa tagal mong nawala, ikaw lang ang minahal ni Abi? Akibat berita tersebut, pikiran Michael menjadi semakin kacau, dan teringat sebuah kasus seorang suami yang tega membunuh istrinya gara-gara berselingkuh. Michael bahkan sampai mengintai Abi di tempat kerja, dan ketika Darwin mengajak Abi untuk berbicara, Michael langsung merasa curiga kalau Abi berselingkuh dengan Darwin. Pwede naman tayong maging friends, di ba? Nangyari sa'yo, mahal! Michael yang dipenuhi rasa emosi, lalu mencoba untuk menenangkan dirinya dengan minum-minum, tapi dia malah dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Anna. Michael pun merasa tergoda untuk berolahraga bersama Anna. Namun kegiatan itu malah membuat dirinya semakin stres dan jadi bingung dalam menjalani hidupnya. Keesokan harinya, Abi kemudian curhat kepada Roldan tentang perselingkuhan mereka dan rasa bersalahnya kepada Michael. Awalnya, Abi berpikir untuk menghilang dari kehidupan mereka. Namun Abi mengaku kalau dia kangen dengan kebersamaannya dengan Roldan,
sambil merayu Roldan untuk melakukannya lagi. Hintayin dalawa lang. Begitu Michael pulang ke rumah, dia melihat Roldan yang sedang berbicara dengan Abby tentang rencana Roldan yang ingin mengajak mereka berlibur dan menghabiskan waktu seperti keluarga. Namun di malam harinya, Michael akhirnya mengamuk karena ternyata dia melihat kalau Roldan dan Abby bercocok tanam, dan hal itu membuat perasaannya menjadi sangat kecewa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Roldan, Michael, dan Abby kini diceritakan hidup sendiri-sendiri akibat perselingkuhan itu. Hari itu, Roldan kebetulan datang menemui Michael untuk meminta maaf atas kesalahan besar yang telah dia perbuat, sambil menyampaikan sebuah surat dari Abby. Gusto niya mapasaya. Dalam surat tersebut, Abby ternyata juga ingin menyampaikan permohonan maafnya, dan dia akan mendoakan Michael agar segera mendapatkan kebahagiaannya. Sejak saat itu, Abby berusaha untuk tetap tegar dalam menjalani kehidupannya, dan di sisi lain Michael akhirnya mau memaafkan ayahnya yang kembali dirawat di rumah sakit. Kadang-kadang hubungan yang tidak pernah direncanakan justru lahir dari rasa kesepian dan ketidakpastian. Saat harapan mulai menghilang, hati perlahan mencari tempat untuk bertahan bahkan pada seseorang yang seharusnya tidak boleh dicintai. Roldan dan Abby sebenarnya tidak pernah berniat untuk melangkah sejauh itu. Namun rasa kehilangan dan penantian yang terlalu lama membuat keduanya tanpa sadar saling mengisi kekosongan. Tapi hidup tampaknya selalu punya caranya sendiri untuk menguji perasaan manusia. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Two Hawk. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.